sekaligus akan memberikan jalan kemudahan datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Politik amar ma'ruf nahi munkar yang dijalankan Presiden selalu diarahkan untuk mempertegas perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia yang santun, ramah, moderat, dan toleran. Sebagaimana diajarkan Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Saya tidak meyakini bahwa pola dakwah Islam yang paling tepat adalah menghargai dan mengadaptasi kearifan lokal tanpa harus mengesampingkan akidah dan keimanan. Dengan pola tersebut, Islam masuk ke Indonesia melalui akulturasi budaya, bukan melalui kekerasan. Terlebih Islam bukanlah agama yang melahirkan kekerasan. Islam juga bukan agama yang mendorong peperangan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan lebih mulia dengan tersebarnya sebuah agama yang menampilkan kekerasan. Bangsa yang menghadap juga tidak akan lebih makmur dengan terus-menerus menebar teror dan peperangan. Karenanya, saya tinggal menyerukan kepada saudara-saudara sesama Muslim, kepada segenap komponen bangsa dan dunia internasional, hentikan segala bentuk kekerasan, sudahi segala jenis peperangan, karena kekerasan dan peperangan hanya akan menyengsarakan. Hadirin sekalian, pemirsa TV One dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Sejarah hadirnya agama-agama di Indonesia, sejak masuknya Hindu dan Buddha pada abad pertama Masehi menunjukkan agama memiliki sejarah panjang dan peranan yang penting dalam masyarakat. Begitu banyak peninggalan kerajaan terdahulu yang melambangkan tingginya penghormatan kepada sebuah agama di masanya. Begitu pentingnya agama, sehingga dinyatakan dalam sila pertama ideologi bangsa, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk dijamin kemerdekaannya memeluk agama dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Toleransi beragama di Indonesia telah mengundang kekaguman dan menjadikan kita sebagai pusat studi dunia internasional akan kerukunan beragama. Adapun pertikaian atau kekerasan atas nama agama yang beberapa tahun belakangan muncul di beberapa tempat, mayoritas muncul karena faktor-faktor non-agama. Berbagai masalah seperti pemberontakan, pertarungan politik, pertikaian pilkada, perebutan kue ekonomi, bahkan sampai dengan izin mendirikan bangunan, disulap dan dibelokkan menjadi masalah agama. Hebatnya, ada sekelompok orang di tanah air kita yang terus-menerus melukai martabat bangsa dengan melaporkan pembelokan masalah tersebut kepada dunia internasional, sehingga seolah-olah intoleransi berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Perlu diketahui, hanya Indonesialah di dunia yang menjadikan hari-hari raya agama menjadi hari libur nasional. Bahkan bagi agama minoritas yang dipeluk hanya oleh 0,02% penduduk juga mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini tidak terjadi di belahan manapun di dunia, bahkan di negara-negara yang sering meneriakkan kebebasan beragama. Contohnya, umat Islam di belahan dunia barat yang mencapai 5 bahkan sampai 10% sekalipun
sering tidak mendapat perlindungan yang layak dalam melaksanakan kepercayaannya. Partai Persatuan Pembangunan berpandangan, agama seharusnya menjadi rujukan setiap umat beragama dan setiap pemimpin bangsa dalam meletakkan norma dan peraturan. Karenanya, P3 berjuang mengamalkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat di jalur politik dengan meletakkan dan memasukkan nilai-nilai agama ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat kita lihat pada jejak langkah perjuangan politik P3 di parlemen. Di antaranya yang terpenting pertama, berkaitan dengan keharaman miras, minuman keras. P3 memberi dukungan penuh atas langkah fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR yang mengajukan hak inisiatif rancangan undang-undang pengendalian miras. Berkat perjuangan fraksi P3, RUU tersebut berhasil tercantum sebagai program legislasi nasional prioritas tahun 2013. Keberhasilan itu langkah awal yang harus diikuti dengan langkah-langkah gigih untuk mengesahkan undang-undang pengendalian miras. Rancangan undang-undang miras sangat penting, mengingat banyaknya peristiwa memilukan di Indonesia karena persoalan miras. Ada tabrakan maut karena supir mabuk. Ada kantor berita media yang dirusak oleh karena orang-orang mabuk. Tindakan kriminal banyak yang dipicu karena pengaruh minuman keras. Banyaknya sebuah